Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas anime Tate no Yusa. Dalam video ini, gua tuh mau bahas lanjutan anime Tate no Yusa berdasarkan light novel volume 21. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 21. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Saat ini Naofumi tuh lagi berlatih bersama Ren. Jadi Ren tuh mau Naofumi jadi lawan untuk latihannya. Selain itu Ren juga menyuruh Naofumi tuh pakai perisai yang mirip-mirip seperti pisau. Dan Naofumi harus pakai perisai itu untuk mengadu pedang melawan Ren. Nah, senjata perisai yang mirip pisau itu, senjatanya itu dibuat melayang kayak senjata yang mengambang. Jadi Naofumi tuh bakal menyerang pakai senjata yang melayang. Intinya, ada beberapa peraturan yang diminta sama Ren. Sampai akhirnya sekarang mereka pun sparring. Ren di sini berlatih sangat serius. Naofumi mengakui perubahan kekuatan yang dimiliki sama Ren. Ren saat ini tuh telah banyak berkembang. Ren di sini terus menyerang Naofumi dan Ren sekarang terlihat sangat kesal. Ren di sini meminta Naofumi untuk lebih serius lagi. Ren tahu kalau Naofumi tuh harusnya punya kekuatan yang lebih hebat. Saito di sini cukup terkejut karena ternyata Naofumi juga bisa berpedang dengan baik. Maksudnya di sini Naofumi tuh tetap pakai perisai, cuma bentuk perisainya tuh kayak pisau. Walaupun di sini terlihat juga kalau Naofumi tuh kurang nyaman dalam menyerang, tapi bagi Saito serangan Naofumi tuh sangat menarik. Seperti yang kita tahu kalau Naofumi tuh lebih sering bertahan karena emang dia tuh adalah pahlawan perisai. Tapi sekarang dia tuh dipaksa untuk adu senjata. Makanya Naofumi di sini tuh terlihat gak nyaman. Naofumi dan Ren masih terus bertarung dengan sangat sengit. Raptalia juga mengakui juga kalau Ren tuh telah berkembang sangat pesat. Singkatnya setelah pertarungan sengit, Ren pun akhirnya dikalahkan sama Naofumi. Naofumi bilang cara bertarung Ren tuh udah bagus, cuma Ren tuh harusnya bisa lebih konsentrasi lagi terhadap lawan. Ren di sini mengangguk dan dia tuh menerima saran dari Naofumi. Di sini Naofumi tuh ngelihat kalau Ren tuh tertarik dengan senjata yang mengambang. Naofumi menyuruh Ren untuk pakai senjata yang mengambang. Ren bilang kalau dia tuh nggak ahli pakai pedang melayang. Ren di sini nunjukin skillnya. Ren bilang kalau dia tuh butuh konsentrasi tinggi supaya pedang-pedang yang melayang itu bisa bergerak dengan sesuai keinginan dari Ren. Ren di sini mengakui kalau Naofumi tuh sangat hebat bisa ngendaliin senjata yang melayang. Setelah banyak ngobrol, di sini Naofumi curiga kalau Ren tuh membuat Naofumi menyamai gerakan seseorang dari masa lalu milik Ren. Ren di sini mengakuinya. Ren bilang ketika di Jepang dia tuh pernah bertanding melawan orang yang pakai senjata yang melayang. Makanya Ren tuh menyuruh Naofumi untuk pakai senjata melayang. Dan Ren juga membuat beberapa aturan supaya gerakan Naofumi itu seperti orang yang dilawan sama Ren di masa lalu. Intinya orang itu adalah player game yang hebat. Ren bilang kalau dia tuh mau sekuat orang yang dia lawan di masa lalu. Naofumi di sini bilang kalau Ren tuh harus terus berlatih. Oh ya, buat yang lupa, Naofumi dan partinya tuh saat ini mereka tuh lagi terdampar di dunia masa lalu. Jadi mereka tuh masih belum balik lagi ke masa mereka. Setelah mengobrol, Naofumi tuh ngasih perintah ke orang-orang untuk segera ngelakuin tugas mereka masing-masing. Sedangkan Naofumi saat ini pergi ke kota kastil. Naofumi, dia tuh mau melihat hasil jualan yang udah dilakuin sama Kill. Ketika muncul Naofumi, seperti biasa Kill tuh saat ini sangat gembira. Dan dia tuh langsung mendatangi Naofumi dengan wajah yang gembira. Naofumi senang karena Kill tuh bekerja dengan sangat baik. Naofumi saat ini melihat seorang anak bernama Chian. Dia tuh adalah manusia setengah binatang yang dirawat sama Mamoru. Chian tuh ikut membantu Kill berjualan. Kill di sini meminta Naofumi untuk memasak. Naofumi melihat Kill dan yang lainnya tuh terlihat sangat ingin makan masakan Naofumi. Naofumi bilang kalau Kill tuh harus nyari bahan masakannya. Naofumi tuh bakal masak setelah diskusi sama Mamoru, Melty dan yang lainnya. Kill di sini terlihat bersemangat.
dan dia tuh menyuruh orang-orang di toko untuk mencari bahan masakan. Singkatnya saat ini di kastil, Naofumi melihat Ren lagi ngajarin Sen cara untuk ngeluarin sayap dari ras mereka. Saat ini, Naofumi, Sen, Rain, dan Raphtalia, mereka tuh lagi ngobrol sambil menuju ruang pertemuan. Di sini diketahuilah bahwa di dunia Sen, harusnya tuh ada teknik sihir tersendiri. Jadi di setiap dunia tuh punya teknik sihirnya masing-masing, dan itu beda-beda, termasuk dunia dari Sen. Jadi harusnya menurut Rain, di dunia mereka, atau saat ini bilang aja dunianya Sen, harusnya tuh ada teknik sihir tersendiri. Tapi ternyata Sen tuh nggak pernah tahu teknik sihir di dunianya. Karena hal itulah saat ini Sen tuh kesulitan dalam mengeluarkan sayap yang memang merupakan kekuatan alami dari ras Sen. Singkatnya Naofumi dan Elena tuh sampai di ruang pertemuan. Mereka di sana diskusi tentang pertarungan yang sebelumnya mereka alami. Melty di sini ngasih tahu pemulihan ekonomi tuh berjalan dengan baik dan itu semua berkat perdagangan yang dilakuin sama Naofumi. Selain itu, keamanan publik juga udah mulai kembali pulih. Mamoru juga di sini ngasih tahu keberhasilan mereka dalam menghadapi negara Piensa. Hal itu ternyata memberikan efek yang kuat. Awalnya negara Piensa menganggap kalau negara Siltran sangat lemah, tapi dengan kemenangan yang terjadi di pertempuran sebelumnya, hal itu tentunya bakal membuat Piensa tuh untuk berpikir dua kali dalam menyerang Siltran. Mereka di sini diskusi tentang kondisi Piensa dan Siltran saat ini. Selain itu, mereka juga diskusi tentang strategi apa yang harus mereka ambil dalam menghadapi masalah dengan negara Piensa. Di sini juga Mamoru menyuruh semua orang tuh untuk hati-hati karena bisa aja Piensa tuh menculik seseorang. Di sini Naofumi menyuruh Melty untuk hati-hati supaya nggak diculik. Melty bilang sebaiknya tuh jangan meremehkannya. Butuh seorang pahlawan untuk menculik paksa seorang Melty. Kekuatan Melty itu saat ini udah jauh lebih kuat, jadi nggak mungkin dikalahin cuma karena pasukan biasa. Naofumi di sini mengerti dan dia juga nyuruh yang lainnya tuh untuk hati-hati supaya nggak diculik sama musuh. Mereka juga di sini diskusi tentang pahlawan busur yang saat ini tuh ada di pihak Piensa. Naofumi bilang kalau mereka tuh nggak mau terlibat lebih dari yang sekarang. Untuk masalah pahlawan busur, Naofumi tuh bakal menyerahkan semuanya kepada Mamoru. Jadi Mamoru lah yang akan diskusi dan menemui pahlawan busur. Intinya, setelah banyak diskusi, Naofumi dan yang lainnya tuh saat ini kembali ke toko untuk masakin Kill dan yang lainnya. Saat ini Naofumi dan yang lainnya juga, mereka tuh diskusi tentang pembagian tim untuk berdagang selanjutnya. Diputuskanlah timnya tuh adalah Kill, Qian, Rapchan, dan Imiya. Sedangkan yang mendorong gerobak adalah Chick. Kill di sini dia tuh ngerasa nggak enak sama Raphtalia. Jadi Kill ini awalnya bercandain Raphtalia dan Naofumi tentang berkencan. Nah, karena Kill selalu berisik, Naofumi pun sekarang buat tim bersama Kill. Kill di sini ngerasa nggak enak karena seolah-olah membuat Raphtalia dan Naofumi itu terpisah. Naofumi juga di sini terus bercandain Kill, mulai dari mengelus Kill dan lain-lain. Hal itu membuat Kill tuh makin gak enak sama Raphtalia. Imiya di sini protes ke Naofumi karena Naofumi tuh terus bercandain Kill. Padahal saat ini Kill udah terlihat tertekan karena gak enak sama Raphtalia. Untuk mengalihkan protes Imiya, Naofumi mau kalau Imiya tuh nanti fokus dalam membuat banyak aksesoris. Imiya di sini tuh mengerti dan dia tuh bakal berjuang untuk membuat banyak aksesoris. Oh ya, Kill tuh saat ini dalam bentuk binatangnya, jadi dia tuh mirip seperti anjing yang lucu. Selain itu, di sini juga Naofumi melihat Qian yang terlihat malu-malu untuk bergabung dengan obrolan. Naofumi pun mengambil bulu Chick yang jatuh dan dia tuh mengibaskan bulu-bulu itu di depan Qian. Jadi cara Naofumi ini, dia tuh kayak lagi main sama kucing. Dia tuh terus-terusan gerak-gerakin bulu yang dia pegang. Sampai akhirnya Qian bergerak dan mau mengambil bulu itu. Pada dasarnya Qian ini memang manusia kucing. Makanya Naofumi tuh pakai bulu supaya Qian tuh tertarik dan gak canggung. Dengan gitu, saat ini ekspresi Qian tuh gak lagi malu-malu. Dan dia tuh lebih terbuka untuk ikut ngobrol. Singkatnya Naofumi dan yang lainnya, saat ini mereka tuh sampai di tempat terpencil yang udah ditargetin sama Naofumi. Naofumi di sini mulai membuka tokonya dan dia tuh nunjukin beberapa barang dagangannya. Setelah itu Naofumi dan yang lainnya tuh mau berburu dan menambang. Ketika berburu, Naofumi menyuruh Qian untuk berlindung di belakang.
Bagi Naofumi, Cian tuh terlihat gak pernah berlatih berburu maupun bertarung. Jadi sangat bahaya kalau Cian tuh ikut berburu. Tapi ternyata ketika berburu dimulai, Cian tuh dengan cepat bisa menebas leher monster. Ternyata di sini Cian tuh terlihat mampu bertempur. Naofumi di sini berpikir kalau dia tuh bakal mengevaluasi tentang kemampuan dari Cian. Naofumi dan yang lainnya tuh masih terus bertarung menghadapi banyak monster. Mereka tuh terus-terusan leveling, sampai akhirnya perburuan pun diakhiri. Naofumi dan yang lainnya pun kembali ke gerobak. Di sini, Naofumi tuh nanya kenapa Kill jadi sangat beringas dalam membunuh monster. Kill tuh seolah-olah jadi orang yang berbeda. Kill terlalu beringas sampai akhirnya maju sendirian. Untungnya ada Cian yang berhasil membackup Kill sehingga nggak terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Cian di sini ngasih tahu kalau Kill saat ini pasti punya sebuah trauma, dan traumanya itu jauh lebih dalam dibandingkan trauma milik Cian. Makanya Cian bisa ngerasain apa yang dirasain sama Kill. Jadi, yang Kill lawan itu mirip seperti monster anjing berkepala banyak. Makanya dia tuh trauma dan berubah jadi beringas. Di sini, Rapcan pakai ilusi untuk mengubah dirinya menjadi anjing berkepala banyak. Dan Kill yang melihat itu, dia tuh terlihat melotot dan dia menganggap kalau itu adalah sebuah musuh. Di saat yang bersamaan, Kill juga gemetaran dan ketakutan. Rapcan pun menyudahi ilusinya. Naofumi saat ini paham kalau Kill punya sebuah trauma, maka kemungkinan orang-orang desa Raphtalia juga punya trauma yang sama. Di sini Naofumi berpikir kalau orang-orang desa Raphtalia punya trauma yang sama, maka pertahanan desa mereka akan melemah ketika monster yang menyerang tuh mirip dengan anjing berkepala banyak. Naofumi saat ini tuh harus lebih peka dan mikirin trauma orang-orang. Orang-orang Naofumi tuh punya kehidupan yang berat sebelum bertemu sama Naofumi. Jadi Naofumi tuh harus lebih peka. Naofumi juga bakal mencoba untuk mengatasi masalah trauma orang-orang. Kill di sini bilang kalau dia tuh bakal menjadi kuat demi melindungi semua orang. Makanya dia tuh bakal berjuang dalam mengatasi traumanya. Singkatnya, Naofumi dan yang lainnya tuh pulang ke rumah. Naofumi ceritain ke Raphtalia tentang trauma yang dialami sama Kill. Dan kemungkinan para warga desa juga mengalami beberapa trauma. Naofumi di sini nanya, apakah Raphtalia tuh masih punya sebuah trauma? Raphtalia bilang kalau dia tuh udah gak ada trauma apapun, jadi Naofumi tuh gak usah khawatir. Di sini, Rapcan pakai ilusi untuk mengujinya, dan ternyata Raphtalia tuh emang biasa aja. Kill di sini penasaran gimana cara Raphtalia tuh bisa mengatasi traumanya. Naofumi di sini berpikir kalau masalah trauma, setiap orang tuh beda-beda cara penanganannya. Naofumi gak mau memaksakan semua orang untuk menghilangkan traumanya. Tapi Naofumi tuh masih berharap kalau semua orang tuh berjuang untuk menghilangkan trauma mereka. Naofumi mengerti kalau luka mental tuh sangat sulit disembuhkan. Makanya dia tuh gak mau maksa orang-orang untuk gak trauma terhadap sesuatu. Rat di sini nyaranin sebaiknya ngasih terapi mimpi ke orang-orang yang punya trauma. Jadi Rat tuh nyaranin supaya ngasih sihir ilusi ketika orang tertidur. Dengan gitu mimpinya tuh bisa dibuat. Dan dengan metode mimpi, mereka tuh bisa melakukan terapi terhadap orang-orang yang punya trauma. Naofumi saat ini tiba-tiba mendekati Raphtalia. Di sini Raphtalia tuh ngerasain ada aura aneh pada Naofumi. Melihat Naofumi, Imiya paham kalau Naofumi tuh bakal melakukan itu. Imiya di sini ngasih tahu Raphtalia tentang apa yang terjadi pada Kill dan dirinya ketika ada di kereta. Jadi di kereta, Naofumi tuh mengelus kepala Kill dan Imiya. Tapi untuk Kill, Naofumi tuh ngelakuinnya sedikit berlebihan. Kill dalam bentuk anjingnya, dia tuh benar-benar mirip seperti anjing. Makanya Naofumi mengelus Kill tuh gak cuma di kepala, tapi di badannya juga, bahkan di dadanya. Naofumi menganggap hal itu biasa karena Kill tuh memang bentuknya seperti anjing. Raphtalia di sini, dia tuh langsung memegang pedangnya sebagai bentuk perlindungan diri. Naofumi bilang kalau dia tuh gak mungkin ngelakuin hal aneh kepada Raphtalia. Naofumi tuh hanya ingin mengelus kepala Raphtalia. Naofumi pun akhirnya mengelus kepala Raphtalia, dan Raphtalia tuh wajahnya memerah. Raphtalia bilang kalau Naofumi mau mengelusnya, sebaiknya jangan dilakuin di depan semua orang. Hal itu memalukan bagi Raphtalia. Raphtalia mengajak Naofumi ke sebuah ruangan. Ketika di sana, Naofumi tuh mengelus kepala Raphtalia.
dia juga terkadang mengelus ekor Raphtalia. Di sana tuh nggak terjadi apa-apa, tapi hal itu membuat Phil dan yang lainnya tuh penasaran tentang apa yang telah terjadi. Beberapa hari kemudian, Mamoru di sini ngasih tahu kalau dia tuh berhasil nemuin orang yang mirip seperti Raphtalia. Jadi Mamoru saat ini mau mengajak Naofumi untuk pergi ke tempat orang itu. Naofumi senang karena akhirnya mereka tuh bisa bertemu dengan leluhurnya Raphtalia. Naofumi pun menuju ke sana dengan Raphtalia dan 2 Rapcan. Tentunya untuk jaga-jaga, Renfall dan beberapa orang juga bakal ikut. Tapi mereka tuh agak jauh dari rombongannya Naofumi. Singkatnya mereka sampai di Kastil Negara, tempat di mana dikabarkan ada Kaisar Surgawi. Mamoru di sini ngasih tahu kalau sebaiknya mereka tuh jangan ngelakuin hal yang aneh-aneh. Alasannya karena negara saat ini adalah negara yang lebih kuat dari Piensa. Tapi nggak lama ketika mereka tuh sampai di kastil, terjadilah sebuah keributan. Naofumi melihat ada orang yang wajahnya mirip seperti Raphtalia, tapi rambutnya pendek. Selain itu, Naofumi juga melihat ada monster rubah ekor 9 yang baru aja dibunuh. Gak lama Naofumi tuh melihat seekor naga kecil yang naik ke pundak wanita itu. Wanita itu saat ini melihat Mamoru, dan dia tuh nanyain tujuan Mamoru untuk datang ke tempat yang sekarang. Mamoru di sini bilang kalau dia tuh mau tahu tentang Pacifier. Wanita itu bilang tugas Pacifier adalah mencari dan menyingkirkan monster yang merugikan orang-orang dan menyerang sebuah negara. Mamoru di sini nanya tentang kekacauan yang telah terjadi. Wanita itu jelasin kalau dia tuh awalnya datang untuk jelasin bahwa di sisi raja tuh ada seorang penipu. Dan dia tuh berbentuk binatang rubah ekor 9. Makanya wanita itu membunuh rubah itu. Raja di sini terlihat sangat marah karena wanita itu telah membunuh istrinya. Wanita itu bilang kalau istri raja tuh adalah penipu dan wujud aslinya adalah monster rubah ekor 9. Raja di sini tuh nggak dengerin penjelasan dan dia tuh sangat marah karena wanita itu telah membunuh istrinya. Raja di sini bersumpah bakal menyiksa wanita itu sampai mati. Saat ini, Raja merintahin para bawahannya untuk menyerang wanita itu. Naga yang ada di pundak wanita itu bilang kalau raja di negara ini tuh benar-benar sangat menyedihkan. Karena hal itulah raja bisa ditipu sama monster rubah yang saat ini tuh membahayakan bagi rakyat. Bagi naga itu, raja yang gak peduli sama negara hanya karena perasaan pribadi, maka dia tuh udah gak cocok lagi disebut sebagai raja. Naga itu pun langsung menyemburkan air tekanan tinggi ke arah sang raja. Naofumi di sini kaget karena naga itu berani bunuh raja. Wanita itu di sini, dia tuh langsung nyaranin semua orang untuk segera pergi dari negara ini. Bakal sangat berbahaya kalau pahlawan perisai Mamoru terlibat dalam masalah negara ini. Singkatnya mereka tuh saat ini pergi dari negara itu. Jadi negara itu adalah negara yang sangat korup karena ulah raja dan ratunya. Ratu menghasut raja dan terjadilah korupsi pajak besar-besaran. Makanya ketika kematian mereka, rakyat tuh terlihat sangat senang. Kematian mereka disebutkan karena mati terbunuh oleh pembunuh yang gak dikenal. Rakyat negara itu sangat berterima kasih pada pembunuh misterius tersebut. Saat ini, wanita Kaisar Surgawi bertanya-tanya tentang siapa orang-orang yang ada di hadapannya. Wanita itu heran karena ada orang yang sangat mirip dengannya. Dan apalagi orang itu telah menerima berkas sebagai Kaisar Surgawi. Jadi orang yang dimaksud di sini tuh adalah Raphtalia. Naofumi dan yang lainnya tuh cerita kalau mereka tuh dari masa depan. Naga yang bersama Kaisar Surgawi, dia tuh terus mengamati. Naga itu bilang kalau Naofumi tuh punya aura yang menarik. Naga saat ini tertarik sama Naofumi. Raphtalia di sini kaget karena lagi-lagi ada naga yang suka sama Naofumi. Naofumi di sini langsung ke intinya. Dia tuh mau tahu cara untuk kembali ke dunia di masanya. Sayangnya wanita itu bilang kalau dia tuh nggak tahu caranya. Wanita itu pun sekarang memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Natalia. Natalia di sini ngasih tahu, walaupun dia tuh nggak tahu cara ngembaliin Naofumi, tapi kemungkinan tuh ada informasi di tempatnya kalau diselidiki. Di sini juga mereka tuh ngobrolin tentang perbedaan masa lalu dan masa depan. Di sini juga, Natalia tuh tahu kalau Naofumi memiliki beberapa roh dari senjata suci maupun pasal weapon. Bagi Natalia, dia tuh bakal kesulitan jika harus menghadapi orang yang disukai sama banyak roh senjata.
Singkatnya setelah ngobrol, mereka semua tuh menuju ke negara Silk Road. Natalia kaget karena ternyata di dunia Naofumi ada pahlawan pedang. Naofumi di sini masih diskusiin tentang apa yang terjadi dengan Ki Tenglo di masa depan. Tentunya Naofumi mencocokkan dengan Ki Tenglo di masa yang sekarang, atau lebih tepatnya masa lalu. Wanita itu juga terlihat tertarik dengan senjata yang dimiliki sama Vol. Gak lama Imiya tuh datang dan dia tuh nyariin Kill. Mamoru bilang kemungkinan tuh Kill lagi main sendiri sampai lupa waktu. Mendengar Kill hilang, Naofumi berpikir bakal sangat bahaya kalau negara PN1 menculik Kill. Karena Kill adalah budaknya, Naofumi tuh bisa lihat lokasinya dari senjatanya. Naofumi, Natalia, dan yang lainnya, mereka tuh menuju tempat Kill yang masih ada di sekitar desa. Jadi bisa dibilang sama aja kalau mereka tuh saat ini lagi keliling desa. Natalia kaget karena banyak pohon gak dikenal. Naofumi di sini ngasih tahu kalau itu adalah bioplant. Natalia juga di sini terlihat marah karena di desa ini juga ada Sakura Lumina. Yang harusnya Sakura Lumina tuh hanya ada di Ki Tenglo. Naga air bilang Sakura Lumina itu telah meminjamkan kekuatannya untuk orang-orang Naofumi. Jadi Natalia nggak perlu marah. Keliling desa saat ini masih berlanjut, tentunya sambil mencari Kill. Ketika bertemu Windia, Naga air tahu bahwa Windia tuh telah mendapatkan cinta dan kasih sayang dari seekor naga. Singkatnya mereka tuh sampai di tempat laboratorium. Tempat itu adalah tempat di mana Kill berada. Naofumi di sini ngerasain firasat yang gak enak. Naofumi curiga kalau Hon ngelakuin hal yang aneh kepada Kill. Mereka semua saat ini menuju lokasi yang ditunjukin sama perisainya Naofumi. Tapi anehnya di dalam kamar laboratorium itu gak ada Kill. Rat di sini terus mencoba untuk mencari hal yang mencurigakan. Dan ketika dicari, Ratu menemukan sebuah kejanggalan. Ada beberapa benda yang gak pernah dipasang sama Rat. Oh ya, jadi laboratoriumnya ini milik Rat. Dan saat ini laboratorium Rat tuh dipakai sama Horn. Saat ini juga, Naofumi dan yang lainnya tuh menemukan sebuah tangga rahasia yang menuju ke bawah tanah. Gak lama ada getaran yang hebat. Naofumi dan yang lainnya keluar laboratorium. Di sana tuh terlihat ada banyak menara yang muncul. Naofumi kaget karena Hon telah mengubah bioplant miliknya menjadi menara. Ren di sini mulai menebas menara itu, tapi menara itu seperti tanaman yang terus tumbuh. Ren di sini bilang kalau masalah menara tuh sebaiknya Naofumi nggak usah khawatir. Ren di sini bakal mengurusnya. Ren bilang sebaiknya Naofumi tuh segera menuju ke ruang bawah tanah. Singkatnya Naofumi dan yang lainnya, mereka tuh pergi ke bawah tanah laboratorium. Perjalanan bawah tanah tuh gak mudah karena ada sistem pertahanannya. Naofumi dan yang lainnya saat ini tuh mereka diskusi. Dibuatlah sebuah rencana dan Natalia disuruh untuk menahan sistem pertahanan yang saat ini lagi berlangsung. Singkatnya Naofumi dan yang lainnya akhirnya sampai di sebuah ruangan. Di sana mereka melihat ada Rapcan ukuran 4 meter di dalam tabung laboratorium. Mereka saat ini menuju kamar sebelah dan di sana tuh ada Hon. Rat bilang kalau kamar ini adalah tempat di mana sistem pertahanan dijalanin. Raptalia di sini langsung nanya di mana Kill. Hon di sini bilang kalau dia tuh cuma mencoba untuk menyembuhkan penyakit trauma dari Kill. Kalau uji cobanya berhasil, maka hal itu bakal berguna bagi semua orang. Gak lama monster Rapcan raksasa satu tiba-tiba muncul dan masuk ke kamar. Naofumi dan yang lainnya, saat ini mereka bertarung melawan monster Rapcan raksasa. Di sini ternyata diketahuilah kalau monster Rapcan raksasa, ternyata monster itu adalah monster kesayangan milik Rat yang bernama Mikey. Rat di sini kesal karena Hon tuh telah mengubah Mikey. Hon bilang kalau Mikey tuh curhat ke dia. Curhatannya tuh kalau dia tuh butuh kekuatan untuk membantu desa. Makanya Hon memodifikasi Mikey supaya jadi kuat. Rat di sini sangat marah karena Hon berperilaku seenaknya. Naofumi juga di sini terlihat kesal. Naofumi pun membuat strategi dan dia tuh ngasih tahu rencananya kepada semua orang. Naofumi di sini berpikir kalau strateginya tuh nggak akan membuat Mikey terbunuh. Walaupun Naofumi kesal, dia juga paham bahwa eksperimen yang dilakuin sama Hon semuanya tuh atas persetujuan dari objek eksperimen. Contohnya tuh kayak Mikey yang mau jadi kuat dan Kill yang mau menghilangkan traumanya. Mereka semua tuh curhat kepada Hon.
dan mereka tuh meminta bantuan Horn. Horn yang merupakan ilmuwan gila, tentunya dia tuh senang dengan hal itu dan dia melakukan eksperimen yang berkaitan dengan keinginan objeknya. Naofumi di sini berpikir, apa yang harus dia lakuin pada Horn? Kill mendatangi Horn karena keinginannya sendiri. Jadi walaupun Kill dibebasin, Kill pasti bakal balik lagi kepada Horn. Sebenarnya bisa aja mereka tuh membunuh Horn supaya Kill nggak balik lagi. Tapi sayangnya Mamoru tuh nggak ngizinin untuk bunuh Horn. Di sisi lainnya, Ratu saat ini lagi ngobrol dari hati ke hati dengan Mikey. Rat di sini kecewa karena Mikey tuh nggak ngomong ke Rat kalau dia tuh mau jadi kuat. Mikey yang udah jadi Rapcan raksasa, dia hanya tertunduk lesu ketika dimarahi sama Rat. Mikey tuh mau jadi kuat demi Rat. Saat ini, Horn bilang kalau dia tuh bakal menghentikan eksperimennya terhadap Kill. Kalau Kill tuh emang gak mau dan gak setuju dengan eksperimennya kali ini. Jadi saat ini, Naofumi dan yang lainnya tuh harus membujuk Kill supaya membatalkan eksperimennya. Karena kalau enggak, maka eksperimen tuh bakal terus berlanjut. Dan Horn tuh cuma memenuhi keinginan dari objek uji coba. Horn pun di sini membawa Naofumi dan yang lainnya tuh menuju ke kamar tempat dimana Kill bakal melakukan eksperimen. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.